Bab 91. Haruskah aku pergi hanya karena kamu berkata begitu? Kamu pikir aku ini siapa? Xiao Chen berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Xiao Chen ingin mengabaikannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa pelayan itu tidak pergi, dia bertanya, "Siapa yang memintamu menyampaikan pesan itu?" Pelayan itu menjawab dengan jujur, "Tuan muda pertama dari klan Jiang." Tuan muda Jiang Muheng berkata dia ingin mengundang kamu untuk minum anggur dan memperkenalkan kamu kepada teman-temannya. Xiao Chen mengambil cangkirnya dan mengeringkannya dalam satu tegukan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan padanya untuk datang sendiri." Sejujurnya, aku tidak benar-benar mengenalnya. Pelayan itu mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menyampaikan pesan ini, orang-orang itu pasti akan marah kepadanya. Lebih jauh, orang-orang itu bukanlah tipe orang yang harus diprovokasi. Fatih Jin tertawa. Sejak kapan orang-orang di pavilion Liuxiang begitu penakut? Cukup ikuti instruksi saudara ini dan sampaikan pesannya tepat seperti yang dia katakan. Karena Fatih Jin mengatakan sesuatu, pelayan itu tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan. Lemak ini benar-benar memiliki niat buruk. Dia jelas membantu dirinya sendiri. Mencoba diam-diam menimbulkan konflik antara aku dan mereka, pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, dia tidak keberatan karena Jiang Muheng tidak menghormatinya. Tidak perlu bagi Xiao Chen untuk meremehkan dirinya sendiri. Fatih Jin mengangkat cangkirnya dan memanggang Xiao Chen. "Brother Xiao, kamu sangat berani. Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu?" Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Ceritakan detailnya." Fatih Jin mengangkat cangkirnya dan kemudian menunjuk salah satu dari mereka. "Itu Duan Muking. Klannya adalah klan nobel teratas di prefektur Sisui. Mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan provinsi Dongming dan memiliki garis keturunan bawaan. Roh marsial turun-temurun mereka adalah Ice Phoenix. Itu telah diturunkan selama ribuan tahun." Pria yang duduk di sebelah kanannya adalah Hua Yunfei. Klan Hua Nobel juga merupakan salah satu dari 3 kekuatan provinsi Dongming. Martial Spirit klan mereka adalah sungai suci yang mengalir deras. Namun, martial spiritnya mengalami mutasi, sungai suci berubah menjadi sungai darah yang mengerikan. Yang terakhir bahkan lebih menakutkan. Dia adalah murid terakhir dari Master Sekte Pedang Kabut, Chu Chaoyun. Haha, aku kira aku tidak perlu memperkenalkan Sekte Pedang Misti. Karena mereka sudah ada bahkan lebih lama dari Tanah Suci. Namun, yang paling menakutkan bukanlah salah satu dari orang-orang ini. Sebaliknya, orang itulah yang disebut Jiang Muheng. Dia berasal dari klan Bai, kekuatan terkuat di kota air putih. Seperti yang mereka katakan, lebih baik berurusan dengan Raja Yama daripada iblis-iblis kecil. Kamu tidak memberinya wajah di depan orang-orang ini. Dengan karakternya. Haha. Arti dari 2 tawa terakhir Jin Dabao sudah jelas. Xiao Chen sangat jelas tentang konsekuensi menyinggung antek itu. Namun, ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak takut. Dia hanya memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Mengapa generasi muda dari 3 kekuatan provinsi Dongming datang ke kota air putih? Xiao Chen bertanya. "Kamu harus tahu mengapa kelompok orang ini ada di sini, kan?" Fatih Jin mengipasi dirinya sendiri dan terlihat tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum. "Tidak ada gunanya memberitahumu. Selain dari Jiang Muheng, mereka semua telah melampaui realem Martial Master dan sudah menjadi Martial Grandmaster. Dengan tingkat kultivasi kamu saat ini, yang terbaik adalah kamu tidak tahu." Fatih Jin berhenti di tengah jalan. Jelas bahwa dia berusaha membujuk Xiao Chen untuk terus bertanya kepadanya. Lalu berpura-pura dia ditempatkan di tempat dan tidak punya pilihan lain selain membocorkan apa yang dia tahu. Dia ingin Xiao Chen berutang budi padanya meskipun Xiao Chen penasaran. Itu tidak sampai ke titik di mana dia harus tahu dengan cara apapun. Terlebih lagi, jelas bahwa lemak ini bukan orang biasa. Memikirkan rencana yang dia sebutkan sebelumnya, Xiao Chen merasa lebih baik dia tidak terlalu banyak bergaul dengannya. Siapa tahu, dia mungkin mati karena lemak ini dan bahkan tidak tahu tentang itu. Melihat bahwa Xiao Bai sudah kenyang, dia tersenyum tipis di hatinya dan bersiap untuk pergi. "Saudara ini, apakah kamu berani menyebutkan nama kamu?"
Tepat ketika Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu, Jiang Muheng memimpin dua pelayan, berjalan dengan wajah muram. Xiao Chen melihat ke belakangnya dan menemukan bahwa kelompok yang duduk di meja di seberang sudah selesai makan. Duan Muking dan dua lainnya sudah pergi. Dia memikirkannya sejenak dan menebak motif Jiang Muheng. Karena mereka sudah pergi, Jiang Muheng tidak perlu lagi mempertahankan sikap elegan sebelumnya. Melihat bahwa Xiao Chen tidak segera menjawab pertanyaan Jiang Muheng, seorang kultivator di belakangnya menunjuk Xiao Chen dan berkata, "Betapa sombong. Kamu bahkan tidak memberikan wajah tuan muda kami ketika dia mengundang kamu untuk minum. Kamu pikir kamu siapa?" Menatap klan Jiang dari kota air putih. Xiao Chen bangkit dan membentuk kepalan dengan tangan kanannya. Itu memancarkan cahaya ungu yang dipesan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak berguna atau membuang waktu, dia langsung meninju dada pembudidaya ini. Dengan suara keras, cahaya ungu meledak dengan keras dan kekuatan besar mengetuk pelayan itu terbang kembali. Pelayan itu terus berusaha meraih sesuatu dengan tangannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Bang! Pelayan itu mendarat di atas meja, menghancurkannya menjadi dua bagian. Namun, kekuatan besar itu tidak melemah, dan hamba itu terus berguling-guling di lantai sebelum akhirnya menabrak dinding. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan. Xiao Chen membersihkan tangannya dan menatap Jiang Muheng. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh. "Maafkan aku. Ketika seekor anjing menggonggong pada aku akan selalu mengambil tindakan alih-alih mencoba untuk bernalar dengannya. Biarkan aku menjawab pertanyaan kamu sekarang. Nama aku Xiao Chen. Itu adalah Xiao dengan kepala rumput dan Chen pagi selamat tinggal." Xiao Chen melompati pagar lantai 4 begitu dia mengatakan itu. Langsung melompat keluar. Ketika Spirit Fox di atas meja melihat bahwa Xiao Chen telah pergi, buru-buru melompat mengejarnya. Ketika Xiao Chen melihat bahwa Xiao Bai melompat mengejarnya, dia terkejut. Dia segera membalikkan tubuhnya di udara dan menangkap Spirit Fox. Memeluknya. Dia memarahinya. "Kamu melompat ketika aku melompat. Apakah kamu tidak takut jatuh sampai mati?" Xiao Chen membawa Spirit Fox dan menarik napas dalam-dalam, sebelum melompat di udara dan mendarat di atap rumah. Total jarak yang dia lewati adalah sekitar 100 meter. Setelah beberapa batasan lagi, ia menghilang dari pandangan orang banyak. "Kakak Xiao, kamu masih belum memberitahuku jika kamu setuju dengan rencanaku?" Fatih Jin bersandar di pagar dan berteriak ke arah Xiao Chen yang jauh dengan suara keras. Jiang Muheng tiba-tiba meninju. Tinjunya mendarat di meja tempat Xiao Chen minum sebelumnya. Meja segera pecah menjadi 4 bagian. Dan peralatan makan pecah dengan suara berdenting saat mengenai tanah setelah pelanggan di lantai 4 melihat apa yang terjadi. Mereka tidak lagi berminat untuk terus makan. Mereka melemparkan tumpukan uang kertas dan pergi setelah mereka membayar tagihan mereka. Jiang Muheng berdiri di mana dia dengan kulit pucat. Saat dia melihat Xiao Chen pergi, matanya penuh amarah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong di kota air putih sebelumnya. Beraninya dia benar-benar melukai lelaki di depannya dan kemudian dengan tenang melaporkan namanya. Sebelum segera pergi, orang-orang di lantai 4 semuanya berstatus di kota air putih. Mungkin pada hari berikutnya seluruh kota air putih akan melihatnya sebagai lelucon. "Tuan muda pertama, kamu harus membalas dendam untukku." Pelayan di sudut terbangun dalam keadaan bingung. Dia tidak jelas tentang situasi saat ini dan menggerutu saat dia berjalan dengan gemetar ke sisi Jiang Muheng. "Bang!" Jiang Muheng saat ini marah. Dan dia mengangkat kakinya untuk menendang pelayan pergi. Dia memarahi dirinya sendiri dengan kejam. "Kamu sampah. Kamu membuatku kehilangan seluruh wajahku." Jiang Muheng berbalik, ingin segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin menggunakan mata-mata klannya untuk mencari tahu tempat tinggal Xiao Chen. Dia berharap bisa meretas Xiao Chen menjadi ribuan potong dengan segera. "Tuan muda Jiang, tolong tunggu sebentar. Tampaknya kamu belum membayar tagihan kamu." Fatih Jin memblokir Jiang Muheng dengan wajah ceria. Jiang Muheng tidak bisa repot dengannya dan hanya mengeluarkan setumpuk uang kertas, melemparkannya ke lantai. Fatih Jin melihat sekilas dan tersenyum. "Tuan muda Jiang, jumlahnya sepertinya tidak benar. Lihatlah."
Kamu telah merusak 2 meja aku dan mengusir semua tamu di lantai 4. 3.000 tael perak tidak akan cukup. Jiang Muheng memandang Jin Dabao dengan jijik dan mengeluarkan beberapa uang kertas emas. Melemparkannya dengan marah ke lantai sebelum menginjaknya sebelum mengutuk. Sialan berlemak. Apakah itu cukup? Jin Dabao melihat uang kertas emas. Dan matanya menyala. Matanya menyipit saat berkata, itu sudah cukup. Tuan Muda Jiang memang Tuan Muda Jiang. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar. Hati-hati, aku tidak akan mengirim kamu lebih jauh. Kamu dipersilakan untuk datang dan menghancurkan meja aku lagi. Ah, lihatlah mulutku. Aku mulai mengoceh ketika aku bahagia. Jangan marah. Maksud aku, kami menyambut Tuan Muda Jiang untuk datang kembali untuk makan. Jin Dabao sama sekali tidak keberatan dengan ejekan Jiang Muheng. Dia hanya berlutut dan dengan senang hati mengambil uang kertas di lantai, sepotong demi sepotong. Setiap kali dia mengambil sepotong, ekspresi wajahnya tampak seolah-olah dia menjadi semakin mabuk. Tuan Muda, biarkan aku mengambilnya. Tugas tak tahu malu ini tidak sesuai dengan status kamu, kata seorang pelayan Liu Xiang Pavilion. Setelah ia tidak tahan lagi untuk terus menonton, Jin Dabao menyingkirkan pelayan itu. Berkata, pergi ke samping. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku menikmati diriku sendiri? Tidak semua orang bisa bertemu dengan pemboros bodoh yang bersedia membayar 10.000 tael perak untuk 2 meja. Seperti yang aku lakukan. Haha, suara sitar di lantai 4 berhenti pada waktu yang tidak diketahui. Dari balik layar seorang gadis muda dengan gaun merah muda berjalan keluar dengan santai, membawa sitar. Dia adalah seorang wanita cantik. Dengan rambutnya diikat menjadi sanggul di bagian atas kepalanya dan diikat dengan jepit rambut, kulitnya seputih salju. Dan itu tampak sangat rapuh sehingga angin pun bisa mematahkannya. Hal-hal ini membuatnya tampak sangat segar dan murni. Namun, ketika dia berjalan dengan santai, ekspresi genit muncul pada dirinya secara alami. Itu sangat menawan. Membuatnya terlihat lembut, cantik, dan memikat. Ketika Fatih Jin melihat gadis ini, dia segera berhenti mengambil uang itu. Dia segera melompat. Jika Xiao Chen ada di sini, dia pasti akan memiliki kesan yang sama seperti babi jantan yang panas. Nona Xiao Xiao, aku tidak berharap kamu akan berada di sini. Dabao sangat merindukanmu. Tubuh gemuk Fatih Jin bergerak cepat, seolah-olah dia sedang terbang. Dia membuka lengannya dan berlari ke arah gadis itu. Jika Xiao Chen melihat ini, dia akan memerah karena malu sial. Sitar 7 senar di pelukan Xiao Xiao bergerak maju sedikit, berhenti di rahang bawah lemak. Fatih Jin segera menutupi mulutnya kesakitan, berlutut di tanah. Xiao Xiao memeluk sitarnya saat dia melihat lemak di tanah. Sambil tersenyum dingin, dia berkata, Fatih Jin, kamu benar-benar tidak mengubah cara kamu. Selalu gunakan gerakan yang sama setiap saat. Fatih Jin berdiri dengan gembira. Sayangnya, rahang bawahnya sekarang bengkak. Penampilan awalnya yang vulgar sebenarnya berhasil menjadi lebih vulgar ketika dia tersenyum. Untungnya, lemak ini memiliki gigi yang keras. Kalau tidak, jika aku ditusuk olehmu seperti ini setiap kali aku akan kehilangan semua gigiku. Setelah Fatih Jin bangun, dia tanpa malu-malu tertawa. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar berjalan ke sisi Xiao Xiao dan meletakkan tangannya yang gemuk di bahu mungilnya. Xiao Xiao saat ini mencari ke arah di mana Xiao Chen baru saja pergi. Sepertinya dia tidak memperhatikan tindakan berlemak itu. Detak jantung berlemak meningkat beberapa kali. Dewi ini tepat di depannya, dan dia akhirnya bisa menyentuhnya. Lemak di wajahnya bergetar. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik, dan kecapi yang tampaknya biasa menuju ke wajah berlemak itu. Angin kencang mengikutinya saat itu dengan kejam menyerang ke arahnya. Lemak itu kaget dan cepat mengelak untuk menghindar melihat Xiao Xiao memelototinya. Lemak itu meluruskan dirinya dan tersenyum. Aku tidak bisa menahan diri. Setiap kali aku melihat Nona Xiao Xiao ada dorongan dalam diri aku. Ini adalah reaksi normal bagi pria. Nona Xiao Xiao, tolong jangan pedulikan itu impuls pantatku. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tak tahu malu seperti kamu? Xiao Xiao memarahi lemaknya dengan marah di hatinya 10.000 kali. Namun,
Dia tahu bahwa dengan kulit tebal yang berlemak, semakin kamu memarahinya, semakin sombong menjadi. Metode terbaik adalah mengabaikannya. Xiao Xiao mencari-cari meja yang bersih sebelum dia duduk dan berkata, "Sialan, bagaimana pemuda dari sebelumnya ada hubungannya dengan kamu?" Ketika lemak itu mendengar ini, dia kaget dan sangat takjub. Dia berkata dengan nada yang sangat serius, "Mungkinkah kakakmu Jin sendirian tidak cukup untuk memuaskanmu? Xiao Xiao, nafsu makanmu terlalu besarkah?" Xiao Xiao tidak bisa lagi menahan diri. Jadi dia menamparkan sitar dengan telapak tangannya. Sitar naik ke udara dan menyebabkan gelombang Qi menghancurkan tanpa ampun ke dalam lemak. Bab 92 Fatih Jin tahu tentang asal-usul sitar ini dan tidak berani menghadapinya langsung. Dia menghindar ke samping, mengungkapkan kecepatan yang tidak cocok dengan tubuhnya. Sitar menyerang tanpa henti. Dan dengan ledakan, itu menciptakan lubang seukuran mangkuk di dinding kayu pavilion Liuxiang. Dinding pavilion Liuxiang terbuat dari cendana peak grade. Seluruh papan kayu itu akan menelan biaya ribuan tael emas. Ketika lemak itu melihat lubang besar, jantungnya berdarah. Dia berlari ke depan lubang dan mengukur ukurannya dengan tangannya. Mencoba menghitung berapa banyak uang yang hilang. "Mengutuk, aku kehilangan setidaknya setengah dari uang yang baru saja aku ambil." Teriak gemuk itu dengan kesakitan setelah dia mengukur ukuran lubang. Ledakan. Sitar, yang sudah terbang keluar sebelumnya, terbang kembali dengan suara "sua". Kali ini, ia melakukannya dengan kekuatan yang lebih besar, menciptakan lubang lain di dinding. Lemak itu sangat patah hati. Katanya dengan suara serak, "Sial, ada setengah lainnya. Sepertinya aku tidak mendapatkan apa-apa hari ini pada akhirnya." Sitar kembali ke tangan Xiao Xiao sekali lagi sebelum dia duduk di bangku. Matanya terpejam dan ekspresi mabuk bisa terlihat di wajahnya yang putih bersih saat dia membelai senar sitar dengan lembut. Ding! Dia tiba-tiba membuka matanya dan kedua tangannya dengan cepat memetik senar sitar. Melodi bersemangat dari tentara yang kuat yang berjuang di medan perang tiba-tiba terdengar. Volumenya perlahan menjadi lebih keras. Dan segera itu menarik semua orang ke keadaan bersemangat. Seolah-olah mereka berada di medan perang tong, tong, tong. Aliran gelombang suara menyebar ke segala arah saat senar sitar terdengar. Lemak itu berpikir diam-diam di dalam hatinya. "Sial, mulut aku menciptakan masalah bagi aku lagi." Tepat saat dia memikirkan itu, semua porselen antik yang digunakan sebagai dekorasi di lantai 4 mulai pecah. Tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, suara sitar berangsur-angsur tumbuh lebih keras ketika niat membunuh semakin berat. Di samping meja tempat Su Xiao Xiao duduk, semua yang ada di lantai 4 menjulang tinggi ke udara. Bang! Su Xiao Xiao menyelesaikan melodi dengan nada berat, menyebabkan semua meja dan kursi di udara hancur. Jumlah serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara, menetap hanya setelah waktu yang lama. Wajah berlemak itu, yang biasanya memiliki senyuman di atasnya, saat ini kehabisan darah. Tampak sangat pucat. Sepertinya dia bisa pingsan kapan saja. Itu sangat lucu. Seorang pelayan di samping bergegas untuk mendukungnya. Dia berkata dengan suara lembut, "Tuan muda, jangan terlalu kesal." Ketika manajer tahu bahwa Nona Su Xiao Xiao akan datang, dia menduga kamu pasti akan membuatnya marah. Jadi dia mengganti semua barang antik dengan barang palsu di muka. Mata gemuk terbuka lebar ketika dia berkata, "Benarkah?" Manajer mengerti aku dengan sangat baik. Sangat. Ketika Fatih Jin mendengar ini, semangatnya terangkat dan senyum kembali ke wajahnya. Namun, dia masih memiliki ekspresi pahit. Yang lain palsu. Tetapi kedua lubang itu pasti sangat nyata. Tidak mungkin itu palsu. Pada akhirnya, aku masih merugi. Sialan, masih belum datang. Su Xiao Xiao menyingkirkan sitar dan memarahinya. Suasana hatinya hanya membaik setelah menyebabkan semua kehancuran ini. Fatih Jin tidak berani mengamuk dan buru-buru bergegas. Wajahnya penuh senyum ketika dia berkata, "Nona Xiao Xiao, perintah apa yang kamu miliki untuk aku?" "Saudara gemuk ini akan menjamin kepuasan kamu." Su Xiao Xiao sedikit mengerutkan kening dan memelototinya. Pemuda itu dari sebelumnya
Bagaimana dia berhubungan dengan kamu? Lemak tidak berani menjalankan mulutnya kali ini dan menjawab dengan jujur. Aku baru saja bertemu dengannya hari ini dan ingin melakukan bisnis dengannya. Aku hanya tahu namanya Xiao Chen dan tidak tahu detail lainnya Xiao Chen. Ketika Su Xiao mendengar nama ini, dia memikirkan kemungkinan tertentu. Senyum segera muncul di wajahnya. Senyum ceroboh ini seperti bunga yang mekar. Tidak ada yang lebih indah yang bisa dibayangkan. Ketika lemak di sisinya melihat ini, dia tercengang. Ketika Su Xiao melihat penampilan bodoh yang berlemak itu, dia tidak bisa menahan perasaan jijik di hatinya. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang sisa-sisa kuno yang dibicarakan oleh klan Bai? Jin Dabao memulihkan akalnya dan menjawab, aku tahu sedikit tentang itu. Orang-orang Bai Clan memperoleh peta situs harta karun kuno. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk masuk. Jadi mereka mengundang 3 kekuatan besar Provinsi Dongming untuk menjelajahi sisa-sisa kuno bersama-sama. Namun, seseorang di Bai Clan membocorkan informasi. Jadi berita ini menyebar ke semua orang. Kekuatan besar Provinsi Sihe dan Provinsi Nanling juga mengirim orang untuk bergegas. Bahkan pengadilan kekaisaran mengirim seseorang untuk datang. Su Xiao tercengang di dalam hatinya. Daya pikat sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno terlalu besar. Sepertinya akan sulit baginya untuk mencoba mengambil manfaat dari ini. Barat kota air putih. Di halaman kecil terisolasi, sebuah tiang kayu kokoh berdiri tegak di halaman. Xiao Chen menggenggam lunar shadow sabernya dengan erat dan fokus memandangi tiang kayu. Mengangkat auranya ke tingkat yang ekstrim menggambar saber. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dan dia tiba-tiba menghunuskan lunar shadow saber. Dia memukul tiang kayu pada sudut miring. Dan bagian dari tiang kayu yang setebal lengannya diiris. Sua. Xiao Chen dengan cepat meretas 3 kali lagi. Ketika serangan keempat mendarat, tiang kayu itu bergoyang sedikit sebelum jatuh ke tanah. Itu hanya 4 serangan pedang sederhana. Tapi dahi Xiao Chen dipenuhi keringat. Dia menyeka keringat dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini masih belum cukup. Sudah setengah bulan. Namun tidak ada kemajuan. Halaman kecil yang terisolasi ini dibeli oleh Xiao Chen setelah dia datang ke kota air putih. Setelah dia tenang, dia segera mulai meninjau semua teknik bela diri dan mantra abadi yang telah dia pelajari. Dia menyadari bahwa hal-hal yang dia pelajari terlalu beragam dan berantakan. Dia memutuskan untuk melatih kembali dirinya dan tidak terburu-buru mengembalikan kultivasinya ke master bela diri kelas rendah dari murid bela diri kelas tinggi. Dia berpikir bahwa dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat fondasinya. Semua teknik marsial yang ia kembangkan menggunakan formula mengubah karakter Battle Sage Origin sementara waktu didorong ke samping. Dengan fokus pada kebenaran yang terkandung dalam formula mengubah karakter Battle Sage Origin. Dia sekarang melihat bahwa dia bahkan belum mulai memahami esensi dari itu dan hanya menggaruk permukaannya. Dia tidak dapat menggunakannya seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Setelah menggunakan teknik-teknik itu untuk jangka waktu yang lama, dengan kultivasinya saat ini, ia menemukan bahwa itu lebih berbahaya daripada kebaikan baginya. Dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Hilang dalam teknik bela diri yang berasal dari sumber-sumber asing. Karena itu, ia ingin fokus pada teknik saber tembak rusing dan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia mengolah Azure Dragon Cloud Soaring Art di tempat yang tenang di hutan Savage. Adapun budidaya teknik sabre guntur rusing, tidak ada persyaratan utama untuk itu. Jadi, setiap kali dia kembali untuk beristirahat, dia akan pergi ke halaman untuk berlatih. Teknik sabun guntur rusing adalah tentang melakukan segala sesuatu dalam satu nafas. Untuk meningkatkan aura ke ekstrim. Dan menggunakan rusing thunder chop sebagai langkah awal. Akumulasi energi akan dilepaskan secara eksplosif. Ini adalah teknik marsial yang sangat berani dan kuat. Jika dia bisa mengeksekusinya sampai ke chop rantai ketiga rusing thunder, energi ledakan akan dinaikkan ke puncak dan kemudian meningkat beberapa kali lipat sebelum akhirnya melebihi teknik marsial peringkat bumi. Namun, ia menemukan bahwa teknik sabre ini memiliki kelemahan fatal. Serangan pertama, jika itu tidak dapat menyebabkan lawan mundur,
maka teknik yang mengikuti tidak dapat dieksekusi lagi. Aura akan habis dan tidak bisa digunakan untuk membentuk teknik-teknik berikut. Xiao Chen memikirkan pendekar pedang Tiongkok kuno dari kehidupan sebelumnya. Dia merasa bahwa metode pelatihan mereka teknik sabre masuk akal. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti metode mereka untuk berlatih di dunia ini. Tiang kayu ini yang berdiri tegak mungkin setebal lengan, tetapi sebenarnya sangat ringan. Itu adalah kayu khusus dari benua Tianwu. Hanya dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk memindahkan bulu, itu mungkin untuk memindahkannya dalam periode yang sangat singkat ini. Apa yang ingin dilakukan Xiao Chen adalah dapat dengan cepat memotong tiang kayu. Tetapi tiang kayu itu harus tetap berdiri. Apa yang tampak seperti serangan pedang sederhana sebenarnya menghabiskan sejumlah besar konsentrasinya dari waktu yang sedikit lebih dari 1 bulan yang dihabiskannya di kota air putih. Xiao Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan langkah pertama teknik sabar guntur rusing, menggambar sabar. Setiap hari, berapa kali dia mengacungkan pedangnya berjumlah setidaknya 1000 awalnya. Saat dia menyentuh tiang kayu, itu akan jatuh. Perlahan, dia bisa meretasnya sekaligus. Kemudian dia bisa terus melakukan 4 serangan pedang. Sejak saat itu, kemajuannya menjadi mandek. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen mendirikan tiang kayu sekali lagi dan terus mempraktikkan langkah pertama teknik sabun guntur rusing. Tanpa disadari, matahari di atas kepalanya telah tenggelam ke barat. Matahari terbenam mewarnai awan yang memenuhi langit merah, mengubah seluruh langit warna berapi-api. Xiao Chen terus mengulangi tindakan yang sama tanpa lelah. Dia bahkan tidak menyadarinya seiring berjalannya waktu. Hanya setelah langit berubah sepenuhnya gelap, Xiao Chen menghentikan apa yang dia lakukan. Kemejanya benar-benar basah oleh keringat, dan rasa sakit pada lengannya adalah yang dia rasakan tanpa segera beristirahat. Xiao Chen duduk di tanah dengan kaki bersilang dan memasuki kondisi kultivasi. Ketika tubuh mencapai batasnya, jika seseorang berkultivasi kemudian, mereka akan sering mengalami hasil yang tidak terduga. Setelah 1 jam, Purple Thunder Divine Incantation telah beredar selama banyak siklus di tubuh Xiao Chen. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Keringat di tubuhnya sudah sepenuhnya menguap menjadi uap. Darah di tubuhnya mendidih, dan rasa sakit di lengannya benar-benar lenyap. Xiao Chen bangkit, menarik napas panjang, dan mengulurkan tangannya. Dalam sepersekian detik, semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Setelah semua ini, dia merasakan perasaan yang sangat nyaman dan menyegarkan. Xiao Bai, yang telah berdiri di atas meja batu selama beberapa waktu, dengan cepat melompat turun ketika melihat bahwa Xiao Chen telah menyelesaikan kultivasinya. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan dan memancarkan sinar di malam hari. Saat ia berlari menuju pelukan Xiao Chen tersenyum tipis dan mengambilnya. Setelah dia menggodanya sebentar, dia menyimpannya di Spirit Blood Jade. Sama seperti Xiao Chen bersiap untuk tidur, niat membunuh samar datang dari kejauhan. Xiao Chen mengerutkan kening dan memperluas sense spiritualnya ke arah niat membunuh dalam gelap malam. Bayangan manusia memegang pedang lebar melompat dari atap ke atap, menuju ke halaman Xiao Chen dengan cepat. Ketika Xiao Chen melihat wajah orang itu dengan jelas, dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Orang ini adalah pelayan Jiang Muheng yang lain. Orang yang mengaku bisa membunuh Xiao Chen dengan 1 telapak tangan. Kekuatan klan Jaing memang hebat di kota air putih. Bahkan sebelum setengah hari berlalu, mereka sebenarnya berhasil menemukan tempat di mana dia tinggal. Sepertinya dia tidak akan bisa tinggal di sini dalam jangka panjang. Melihat sosok manusia itu mendekat, Xiao Chen perlahan-lahan pindah ke sudut dinding dekat pintu. Dia menarik aura tubuhnya sepenuhnya. Dan saber lunar shadow hitam tidak bisa dilihat dalam gelap malam dong. Sosok manusia melompat dari atap dan mendarat dengan kuat di dinding halaman Xiao Chen. Dia tidak turun terburu-buru, dan melepaskan persepsinya. Dia merasa aneh bahwa dia tidak bisa merasakan siapapun di halaman. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah informasinya salah? Tidak. Itu tidak benar. Mungkin anak ini belum kembali. Aku akan turun dan menyembunyikan diri menggambar pedang. Dalam sekejap ia melompat turun. Lampu listrik yang gemerlap tiba-tiba menyala dalam kegelapan malam.
Lampu pedang yang membawa aura tiada taraf bergerak cepat dan anggun. Sebelum pria itu bereaksi, tubuhnya dipotong menjadi dua bagian. Serangan pedang ini anehnya sangat cepat. Dan meskipun tubuh pria itu dipotong menjadi dua, itu tidak langsung terpisah di udara. Dia bahkan tidak merasakan sakit.